Halo, selamat pagi. Kita berjumpa kembali dalam ruang publik KBR yang dipersembahkan oleh Pamflet Generasi didukung oleh Right Here, Right Now 2 dan Rootgers Indonesia. Tema kita pagi hari ini adalah solidaritas antar generasi menciptakan dunia untuk semua usia. Setiap tanggal 12 Agustus, seperti kita ketahui, kita memperingati sebagai Hari Remaja Internasional. Dan momen ini merupakan apresiasi terhadap para remaja dalam kehidupan bermasyarakat. Remaja merupakan agen perubahan yang dapat mendukung upaya global dalam menangani berbagai masalah yang ada. Dan Hari Remaja Internasional juga menjadi momen penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk menghadapi dan merenungkan permasalahan yang dihadapi oleh para remaja. Salah satu permasalahan yang kerap terjadi adalah hubungan kerjasama antara orang muda dan orang dewasa. Adanya fenomena ageism atau perilaku diskriminatif dan prasangka buruk terhadap usia. Dan tentunya fenomena tokenism, tindakan setengah hati atau tidak tulus terhadap kelompok tertentu. Dan pada orang muda dari orang dewasa, begitupun sebaliknya. Contohnya, banyak orang muda distigma tidak memiliki kapasitas mengambil keputusan dan tidak memiliki kemampuan di bidang tertentu. Maupun orang dewasa yang ketika melakukan atau mungkin menekuni sesuatu, itu diremehkan oleh orang muda. Karena dianggap hal tersebut hanya orang muda yang mampu untuk melakukannya. Lalu, bagaimana sih menyikapi permasalahan ageism dan tokenisme di kalangan orang muda dan orang dewasa? Seperti apa menciptakan kesetaraan di antara keduanya. Nah, kita bakal obrolin lebih dalam lagi soal ini ya di ruang publik KBR bersama saya Rizal Wijaya. Dan tentunya saya tidak sendirian karena bersama 3 perempuan cantik hari ini. Saya akan sapa satu persatu. Selamat pagi, yang pertama Lena Sutanti, konten kreator isu keberagaman. Selamat pagi Lena. Pagi Kak, Sehat ya Lena ya? ya sehat. Baik, kemudian ada Abigail Limuria, co-founder WhatsApp Indonesia. Selamat pagi, Ebi. Pagi, pagi. Ceria banget hari ini. Oh gitu. Jadi aku ikut tertular cerianya. Ya bagus deh nanti. Biar asik ya. Biar asik. Kemudian yang ketiga, siapa sih yang nggak tahu dengan Sa'dia Ma'ruf, komedian ya kan? Kemudian komika, fasilitator, interpreter juga. Selamat pagi. Halo Sa'dia. Selamat, selamat pagi. Halo, halo. Selamat pagi. Maaf ya mengganggu kesibukannya ya Sa'dia. Aku yakin pasti sibuk banget. Oh enggak, sama keluarga aja karena sudah akhir pekan. Oh, quality time ya. Heeh. Oke, baik. Dan kita langsung aja nih ngomongin sesuatu yang mungkin pendengar kita yang tersebar di seluruh Indonesia nih, karena disiarkan melalui 100 radio di seluruh Indonesia dari Aceh hingga Papua ya. Kemudian di Jakarta di 104,2 MS3 FM. Kemudian kita juga live streaming melalui YouTube channel Berita KBR dan website kbr.id. Nah, kita ngomongin soal ageisme dan juga tokenisme. Ini bacanya sebenarnya ageism atau tokenism ya. Coba nanti kita bahas bersama aja deh ya. Maunya enaknya yang mana nih? Mau ageism atau ageisme? Gitu ya Abigail. Iya, iya. Lena, siap ya, dan juga Sadia. Ini untuk semua narsum. Yang pertama, bagaimana sih kalian memaknai sosok orang muda pada peringatan Hari Remaja Internasional tahun ini yang mengangkat tema Intergenerational Solidarity, Creating a World for All Age, solidaritas antar generasi menciptakan dunia untuk semua usia. Nah, pengen tahu deh dari masing-masing best quote-nya kayak apa nih? Dari Lena dulu mungkin. Eh, Halo, selamat pagi semuanya. Eh, Kalau dari aku, anak muda ini sebenarnya tuh banyak ya potensinya. Terus mereka tuh ahli di bidang masing-masing, tapi kenapa masih banyak orang menganggap anak muda itu lemah? Padahal kalau kita lihat anak muda di sekitar kita itu ada yang jadi konselor, ada yang jadi pendidik, terus content creator juga punya media, terus ada juga mereka yang sebagai peneliti. Nah, kayak gitu. Jadi hari ini tuh menurut aku kesempatan buat anak muda dan eh, generasi antar generasi untuk berbicara tentang eh, potensi mereka, apa sih yang ada di diri mereka kayak gitu Kak. Oke. Oke.
Jadi ini berbicara soal kesetaraan gitu ya, antara apa namanya, remaja atau orang muda dengan orang dewasa. Baik, kalau dari Ebi sendiri seperti apa nih memaknai Hari Remaja Internasional? Oke, pagi semuanya. Jujur aku suka banget sama tema yang tahun ini ya. Soalnya namanya Intergenerational Solidarity. Artinya tuh kita tuh nggak cuman menspesialkan anak muda, tapi kita emphasize bahwa untuk bikin dunia ini keren dan progresif dan yang bisa maju lah ya, kita perlu semua generasi intergenerational gitu. Kita mungkin kalau misalnya bisa dibilang pasti kita semua pengen dunia ini kita progres gitu kan ya. Dan untuk progres dan ada perubahan-perubahan, dobrakan-dobrakan, itu perlu orang-orang yang bisa bermimpi atau ngebayangin hal-hal yang mungkin belum ada gitu. Nggak bisa yang business as usual doang. Dan biasanya kemampuan itu tuh identik di orang-orang yang masih idealismenya tinggi. Soalnya kalau misalnya yang udah terpapar realita terlalu parah, mungkin mereka ya udah nggak mungkin lah gitu kan. Nah, kebanyakan mungkin idealisme ini nih kebanyakan masih ada tuh di anak muda kan. Jadi menurut aku bukan karena usianya muda pasti dia bisa membuat perubahan gitu, tapi karena perubahan dibutuhkan sama orang-orang yang masih membolehkan diri dia untuk beridealisme gitu. Nah, tapi lagi-lagi intergenerational untuk progres bisa jalan, menurut aku tuh artinya kita harus kerjasama digandeng tangan semua generasi, tapi mungkin harus di-trigger dulu sama orang-orang yang punya idealisme dan seringkali itu anak muda. Jadi itu sih aku cara memaknai tema tahun ini. Baik, keren banget Ebi. Kalau dari Sa'diah nih, silakan Sa'diah. Ya, bagi saya sama dengan Abigail, saya kira tema tahun ini intergenerational solidarity itu sangat menarik. Penekanan saya di solidarity-nya ya, karena dari solidarity itu saya melihat bahwa orang muda adalah kekuatan dalam keberagamannya. Artinya sebelum kita bicara soal solidarity, kita juga harus mengakui atau acknowledge bahwa orang muda adalah kelompok dengan yang sangat beragam. Kelompok yang sangat beragam, ada orang muda di kota, ada orang muda di desa, ada orang muda dari masyarakat adat, ada orang muda dengan disabilitas, ada orang muda perempuan, ada orang muda laki-laki dengan segala keberagamannya, dari mulai suku, agama, ras, antar golongan, lokasi geografis, kelas sosial dan sebagainya, dengan tantangannya masing-masing dan dengan potensinya masing-masing juga. Artinya ketika kita bicara solidaritas adalah kita bicara bukan semata-mata atau tidak hanya atau melampaui hal-hal yang sifatnya kerjasama dan kolaborasi, tapi first and foremost bagaimana menciptakan ruang yang inklusif untuk semua sehingga potensinya itu bisa muncul. Kita sering melihat betapa ya orang muda saat ini dipandang sebagai hanya mereka yang tech savvy, mereka yang sangat urbanized, mereka yang kemudian hidup di social media, di sangat-sangat tech savvy lah kayak gitu, tech savvy, highly urbanized, pendidikan tinggi dan sebagainya. Padahal kenyataannya belum bisa dicapai oleh semuanya gitu, belum bisa dicapai oleh semuanya. Artinya kehidupan kita sebelum kita mencapai solidarity, saya kira kehidupan kita harus dipastikan bahwa inklusif gitu, bahwa inklusif dan bahwa semua no one left behind kayak gitu, semangatnya tetap no one left behind. Baru kita kemudian bisa mencapai solidarity. Oke. Sa'diah, thank you. Ini berbicara soal keberagaman tadi sempat disinggung oleh Sa'diah ya. Nah, ini relate juga dengan Lena. Lena sebagai content creator isu keberagaman gitu ya. Sebelumnya mungkin boleh dijelaskan nih, kenapa Anda tertarik dengan isu keberagaman sebagai orang muda gitu loh.
Ya, Lena. Kenapa tertarik? Karena di Indonesia sendiri tuh apa ya, beragam, tapi kebanyakan yang diberitakan cuman kayak keberagaman suku, keberagaman budaya, tetapi kita luput untuk menceritakan konflik-konflik yang ada di Indonesia ini, terus luput membicarakan kaum yang rentan, terus kaum yang mereka tidak memiliki suara. Maka aku membuat konten ini buat apa ya, menyuarakan suara dari mereka yang kurang bisa untuk bersuara seperti itu. Hmm, kurang bisa bersuara. Jadi Mm-mm. Contohnya dari ya, silakan lanjutkan Lena. Oh ya, contohnya dari masyarakat adat, terus dari kaum minoritas gender, terus dari orang-orang yang disabilitas dan lain-lain. Kayak gitu, Kak. Oke, baik. Dan terkait dengan apa namanya keberagaman tadi ya, dari sebagai konten kreator isu keberagaman gitu ya. Kira-kira bisa diberikan gambaran nih berdasarkan kacamata Anda seperti apa nih potret keberagaman saat ini di Indonesia? Di Indonesia sendiri masih banyak konflik-konflik yang mana itu mengganggu buat pertumbuhan negara itu sendiri. Jadi Hmm. kalau banyak konflik di Indonesia itu, maka kayak pembangunan kayak gitu nggak bisa berjalan dengan lancar. Terus kalau ada konflik, orang-orang nggak bisa melakukan aktivitasnya secara maksimal kayak gitu. Maka penting banget buat bikin konten-konten yang menyuarakan uh, hak-hak orang-orang yang belum mendapatkan hak mereka itu sendiri, Kak. Oke, mudah-mudahan dari konten yang Anda bikin ini bisa men-trigger orang-orang muda ya untuk bisa speak up lebih jauh lagi ya tentang isu keberagaman ya nggak sih, Lena? Baik, dan Ebi sebagai orang muda yang cukup aktif menyuarakan keadilan di beberapa isu. Nah, kalau dari Ebi sendiri, bagaimana memaknai anak muda yang disebut sebagai agen perubahan? Oke, kayak rada nyambung sama yang aku mention tadi ya. Jadi menurut aku agen perubahan harus punya kemampuan untuk beridealisme dengan tinggi, karena ya mereka sebelum kita ngelakuin perubahan kan kita harus tahu dulu nih mau berubah kemana gitu Hmm, kan. Nggak bisa berubah aja tiba-tiba, harus ada goalnya dulu. mau Dan dibawa biasanya kemana untuk gitu ya? bisa benar, untuk ngelihat kita goalnya nih bisa kemana sih possibility-nya. Nah itu tuh perlu adanya kemampuan untuk beridealisme. Untuk aku sih, aku ngelihatnya aku kan sering apa ya, interact sama anak-anak yang ya seumuran aku, bisa dikategorikan masih muda, sama yang lebih muda dari aku juga gitu. Dan aku ngelihat mereka yang bisa jadi agen perubahan itu tuh mereka yang berhasil bisa dibilang ngasah idealisme ya. Jadi kita semua nih, aku ngelihatnya kita semua sebagai anak muda pasti punya idealisme, tapi karena ya mungkin masih muda, masih belum belum pernah punya pengalaman kerja, atau mungkin belum Hmm. ketemu limitasi diri, kita idealisme rada yang ngambang-ngambang nih gitu. Nah, tapi semakin kita dewasa, makin punya pengalaman, kita mulai pisahin tuh. Kadang idealisme kecampur sama egoisme kita, kadang idealisme tuh kecampur sama childishness kita gitu ya. Nah, makin kita dewasa, sadar sama limitasi diri, sadar sama kebutuhan kita, sadar sama apa sih yang dibutuhin di dunia ini, kita bisa murniin idealisme kita sampai akhirnya benar-benar bisa sesuatu yang bisa dipraktekkan dan dimanifestasiin menjadi perubahan yang konkret. Nah, itu yang aku ngeliat tuh anak-anak muda yang bisa jadi agen perubahan tuh yang berhasil kayak gitu. Sayangnya, banyak anak-anak muda, sembari mereka dewasa, ngasah itu dengan realita, akhirnya kasah semua. Jadi Hmm. malah putus asa gitu kan. Tapi yang masih bisa pertahanin Korea ini nih, itu yang akhirnya mereka bisa nge-translate idealisme abstrak ini jadi langkah-langkah konkret. Gitu Oke. sih aku lihat ya. Idealisme ya, ini menjadi yang utama ya buat orang-orang muda gitu ya. Baik, Mm-mm. idealisme yang seperti apa sih sebenarnya? Kalau dari Ebi sendiri? Yang untuk apa nih? Ya, yang maksudnya harus dikonkretkan gitu loh. Oh, iya kayak misalnya Contoh konkretnya sesimpel, misalnya, ya, simpelnya. oke, kayak misalnya aku ingin merubah Indonesia gitu. Itu kan Hmm, idealisme ya. mm-mm. Tapi apakah itu bisa dijalankan? Nah, Enggak, karena terlalu luas kan.
merubah bisa jadi makin buruk loh. Terus merubah mungkin baik untuk aku, buruk untuk orang lain gitu. Nah, jadi maksudnya idealisme yang harus diasah itu tuh bisa dispesifikin juga Oke. dengan kita harus tahu lah kayak kebutuhan di luar sana siapa, target market kita, atau kayak orang yang ingin kita jangkau tuh siapa. Kita punya limitasi apa, kita Oke. bisa buat perubahan di mana. Jadi gitu. goalsnya fokus, terus usahanya juga fokus apa yang dilakukan gitu ya. Yap. Baik. Jangan terlalu luas artinya. Baik, kalau dari Syadia nih sebagai stand up comedian ya, mengapa sih Anda juga mempunyai concern untuk menyuarakan hak-hak perempuan? Ini penasaran deh, apa yang melatar belakangi gitu loh. Tapi karena waktunya harus jeda dulu nih, jadi nanti di segmen baik. kedua ya. Boleh ya, Sadia ya? Boleh. Nanti boleh dijelaskan boleh, di boleh. segmen berikutnya, tetap di Ruang Publik KBR, dan kami juga akan menunggu buat Anda nih yang pengen ikutan ngobrol bareng sama narasumber kami. Silakan bisa gunakan fasilitas telepon bebas pulsa di 0800 245 7893, atau Anda juga bisa kirimkan pesan di WhatsApp 0812 118 8181, live chat YouTube Berita KBR, atau mention ke Instagram @kbr.id.